Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran fikih. Kita akan masuk pada bab air sedikit dan air banyak. Silahkan siapkan kitabnya, siapkan buku catatan. Silahkan dibuka halaman 5. Pasal tentang Faslun al-ma'u qalil wa kathir. Dengarkan baik-baik. Faslun ay hadza faslun utawi ikilah fasal al-ma'u utawi banyu. Qalilun iku ana banyu gedhe wa kathirun lan ana banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu gedhe ma iku banyu dunal kulateni kang kurang saka rongkolah. Wal kathiru utawi banyu akeh ulatani iku banyu rongkolah fa aktsaro mongko luwih akeh. Al qalilu utawi banyu gedhe ya tanajasu iku dadi najis biwuqu'in najasati sebab ketiban najis fihi ing dalem banyu. Wa illam yataghayyar senajan ora owah apa banyu. Wal ma'u utai banyu al kathiru kang akeh la yatanajasu iku ora dadi najis illa idza taghayyara angin tatkala owah apa ta'muhu rasane banyu au launuhu utawa warnane banyu aurihuhu utawa ambune banyu. Masuk pada arti Faslun al-ma'u qalil wa kathir. Fasal tentang air sedikit dan air banyak. Al-qalilu madunal kulataini. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Wal kathiru qulatani fa aktharul. Air banyak adalah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air sedikit yang kejatuhan najis walaupun tidak berubah sifatnya maka hukumnya najis. Wa illam yataghayyar meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Wal ma'u ka'al kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air banyak adalah air yang tidak dihukumi najis apabila kejatuhan najis kecuali apabila telah berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Saya jelaskan. Air sedikit, maksud air sedikit adalah misalnya kita gunakan air 1 gelas atau air 1 gayung atau air 1 ember. 1 ember cuci itu ya. Itu masih dikatakan sedikit. Karena ukuran 1 kola adalah ukuran 2 kola itu 60 kali 60 cm. Jadi kok masih hanya sekedar ember kecil, itu maka airnya itu masih dihukumi sedikit. Kita coba misalnya air 1 gelas atau 1 gayung. Air 1 gayung ketika kejatuhan najis, misalnya air 1 gayung ketika kejatuhan cicak misalnya, maka air tersebut hukumnya najis meskipun air tersebut tidak berubah warnanya karena cicak kan tidak berdarah. Jadi meskipun berubah warna, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tetap hukumnya najis. Apalagi kalau berubah gitu, misalnya ketiban kotoran cicak itu
lebih najis lagi. Jadi sama-sama najis meskipun itu berubah atau tidak. Yang kedua adalah air banyak. Ukuran air banyak adalah 60 cm tingginya dan bawahnya itu lebarnya 60 cm juga. Jadi kok sudah mencapai 60 cm dan itu ukurannya baknya itu penuh, maka air itu tidak najis apabila kejatuhan najis yang tidak merubah salah satu sifat air. Seperti misalnya air satu bak itu kejatuhan cicak, kejatuhan bangkai cicak. Kalau kejatuhan cicaknya masih hidup nggak masalah ya, tapi kalau bangkainya itu yang bermasalah. Kejatuhan bangkai cicak, kok bangkai cicak ini tidak merubah sifat air, tidak merubah baunya, tidak merubah warnanya air, tidak merubah rasanya air, maka air satu bak ini dikatakan suci. Tapi air satu sumur kok berubah sifatnya, misal kejatuhan bangkai tikus, kemudian satu sumur itu menjadi bau bangkai, maka air satu sumur ini berubah menjadi najis. Meskipun itu banyak, yang namanya satu sumur itu pasti lebih dari 2 kula. Maka karena merubah salah satu sifat di dalam airnya, pasti air satu sumur kalau kejatuhan bangkai dan lama di situ bangkainya, pasti itu kan bau. Bangkai tikus itu kan akan membuat airnya menjadi bau. Nah, air dalam sumur ini hukumnya najis. Bagaimana cara mensucikannya kembali? Biarkan selama 2-3 hari, nanti menetralkan kembali baunya, kemudian airnya akan menjadi suci kembali. Seperti itu. Nah, kalau untuk misalnya air sumur kejatuhan bangkai kucing misalnya, bangkai kucing kemudian langsung diambil, airnya tidak berubah, airnya tidak, rasanya tidak berubah, baunya masih tetap sama, masih bau air, rasanya masih bersih, warnanya tidak berubah, maka air ini tetap dihukumi suci gitu. Jadi batasan minimalnya seberapa? Yang saya katakan tadi, ukuran 2 kula adalah 60 kali 60, atau yang biasa kita lihat adalah air cuci kaki di masjid itu suci. Karena air cuci kaki di masjid itu meskipun warna sudah tidak sebening air, karena kaki, yang namanya kaki itu kan kotor, sudah agak-agak berwarna sedikit, tapi kaki itu kan hanya warna yang tidak merubah warna air, tidak menjadi biru, tidak menjadi merah atau menjadi hitam, masih dominan ke air, maka itu hukumnya tetap suci. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.